selalu datang tepat pada waktunya. Amin. Kita percaya lawatan Tuhan melawat kita di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita. Kita mau angkat hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami Engkau lindungi. Kami menerima berkat-Mu Tuhan. Biar pada kesempatan kali ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik. Muliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Inilah rinduan kami ya Bapa, untuk menyenangkan hati. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Salma Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, menuhi tempat ini, bersemayam di tanah-Mu yang mulia. Kerajaan-Mu datanglah, penuhi seperti di surga. Lawatan Tuhan kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Salma Tuhan.
beribadah bersama-sama, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berkati Tuhan setiap pemberitaan dari firman-Mu. Biarlah setiap perkataanmu ini boleh menguatkan kami, boleh memperbaharui kami, boleh membawa kami terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Bapak terima kasih dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom.
Puji Tuhan, senang boleh melihat Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama kembali pada pagi hari ini. Nah saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan memang di hari-hari ini agak sedikit mencekam, ya. Pemerintah sudah mulai memperlakukan PPKM, ya, dan kemudian disusul berita dengan ada lagi katanya PPKM darurat. Nah saudara, kalau terus Bapak Ibu mengupdate berita-berita tentang COVID, maka sepertinya kita menghadapi satu fase yang sangat menakutkan kita. Ya, bagaimana tidak menakutkan, karena setiap hari yang positif bertambah, dan akhirnya fokus kita adalah kepada yang bertambah itu, tambah banyak yang terpapar. Dan lebih mengerikan lagi sekarang di anak-anak pun sudah banyak yang terpapar. Dan ini membuat orang jadi mulai takut. Bahkan ada orang yang paranoid dia dengan keadaan ini, dan itu membuat dia semakin memprotek dirinya. Nah, hari ini kita akan mau belajar Bapak Ibu, bahwa seperti Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada masanya. Ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktu dia untuk dimulai, dan akan ada waktu untuk selesai. Ini firman. Pasti akan ada. Nah, dalam musim-musim begini, saudaraku, sebetulnya kita orang Indonesia ini lebih mudah beradaptasi dengan keadaan ini. Kenapa saya katakan lebih mudah? Karena kenyataan membuktikan bahwa sebetulnya kita ini orang yang cepat beradaptasi dengan keadaan. Ya, saya berikan contoh-contoh. Waktu harga dolar atau harga minyak masih, mungkin kalau minyak dulu masih 900-an per liter. Ya, dan ini diimbangi dengan harga bahan-bahan pokok yang rendah juga. Begitu BBM-nya naik, ya kan, harga bahan pokok pun naik. Biaya hidup kita jadi naik. Pendapatan belum tentu naik. Gaji tidak selalu berimbang naik. Seminggu, 2 minggu kita terpaksa mengetatkan, kencangkan ikat pinggang. Tapi kemudian setelah berjalan sebulan, 2 bulan, dan kemudian kita sudah bisa menyesuaikan. Cepat, orang Indonesia ini cepat beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang baru. Nah saudara, bukankah Presiden kita juga sudah ngomong adaptasi kebiasaan baru dengan COVID ini? Dari awal-awal COVID dia sudah bilang berdamai dengan COVID. Artinya apa? Dia akan ada. Dan ini dibuktikan sudah setahun lebih berjalan, dan ternyata COVID ini masih ada sampai sekarang. Nah kenapa kita, ya sudah dikatakan berdamailah, artinya bukan berarti kita sembarangan saja, enggak. Kita tetap menjaga bagian kita, tapi saudaraku, mari kita mau belajar berubah fokus kita. Ya, nah hari ini kita melihat bagaimana kita akan mau belajar merubah fokus kita, supaya kita tetap jadi kuat. Ya, saya beri judul khotbah saya, be strong, don't panic. Ya, jadi kuat, jangan panik. Ya, toh sudah 1 tahun kita hadapi, kenapa mesti panik lagi gitu ya? Itu sudah 1 tahun lewat. Ayo kita mesti belajar menenangkan diri kita supaya kita ini kuat. Nah, apa caranya supaya kita jadi kuat dan kita tidak panik? Ya, nah kita mau belajar. Kita lihat Yesaya pasal 30 ayat 15. Kita fokus ayat yang bagian B ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi supaya kita jadi kuat, dikatakan kita masih tenang dulu.
dan kemudian percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya, itu kekuatan kita. Tapi kan ayat ini berkata, tetapi kamu enggan. Banyak orang tidak mau, banyak orang panik. Nah, mari kita mau belajar dari seorang yang bernama Yosua. Dia juga pernah menghadapi situasi, ya mirip-mirip lah, meskipun namanya tidak COVID, tapi mirip-mirip lah keadaannya. Kita lihat pada waktu dikatakan Musa itu mereka sudah hampir masuk ke tanah Kanaan. Tuhan membawa Musa naik ke Gunung Nebo. Gunung Nebo itu kalau dalam ditarik garis lurus itu 28 km sampai dia di Kanaan, 28 kilo. Nah, kalau dari puncak Gunung Nebo itu cuaca lagi bagus, dia melihat dari puncak Gunung Nebo itu, maka akan kelihatan ujung, oh itu dia Kanaan. Jadi bisa dilihat dengan matanya ini, bisa dia nampak, oh itu Kanaan di sana. Kalau dia lihat dari puncak Gunung Nebo itu, dia bisa lihat. Tapi Tuhan bilang gini, Musa, kamu gak bisa masuk. Dan kamu tidak boleh masuk. Kenapa? Karena kamu melanggar. Ada melanggar sesuatu yang fatal. Nah, nanti kita akan melihat. Dan sekarang kamu pilih Yosua untuk menjadi pemimpin. Nah, apa yang Tuhan Musa katakan kepada Yosua? Nah, kita lihat Ulangan pasal 31 ayat 6. Ini Musa dapat pesan dari Tuhan, kemudian dia sampaikan kepada Yosua. Dia bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang pertama, ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, dia ngomong lagi kan Musa kan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, sampai kanan-kanan, sampai mereka tinggal menetap di sana. Ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ngomong udah 3 kali ya, 3 kali. Kemudian lanjut kitab Yosua. Setelah itu dikatakan Musa sudah mati. Kemudian Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua, sekarang kamu yang pimpin. Nah, sebelum Yosua memulai memimpin bangsa itu, Tuhan ngomong dengan Yosua. Pasal 1 ayat yang ke-6. Dia bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang keempat. Tadi sudah 3 kali, ini yang keempat dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang kelima. Dia ngomong, Tuhan ngomong lagi sama Yosua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9. Yang ke-6 dia ngomong lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kan ke-6. Belum selesai saudaraku. Yang terakhir, yang ke-7 kali dia ngomong lagi. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah
hatimu. Tuhan ngomong 7 kali Tuhan bicara kepada Yosua. Pesannya sama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini menurut kita nih, kalau Tuhan yang ngomong 1 kali ya, cukup enggak? Perlu enggak berulang-ulang? Saudara, kalau saudara dikasih perintah nih sama orang tua atau sama seseorang, terus diulang-ulang lagi, saudara marah enggak? Cewek bener sih ngomong, bawel ngomong diulang-ulang. Tapi Tuhan sebetulnya 1 kali aja dia ngomong cukup. 1 kali aja dia ngomong cukup. 1 kali dia kasih perintah, 1 kali dia kasih nasihat, sebetulnya cukup. Tapi kenapa kok kepada Yosua kok sampai 7 kali? Apakah Yosua ini orang saking bodohnya sampai perlu 7 kali ngomong? Apakah Yosua ini saking bandelnya, saking jahatnya sehingga perlu 7 kali Tuhan ngomong? Sebetulnya bukan karena Yosua bodoh. Karena kalau dia tidak bisa apa-apa, tentu Tuhan tidak akan suruh dia yang pimpin. Justru karena ada sesuatu nilai plusnya dalam diri Yosua, makanya Tuhan kasih kepada Yosua. Nah, tapi kita belajar lihat kenapa Yosua dikasih perintah, dikasih nasihat, cuma dibilang kuatkan dan teguhkan hatimu. 7 kali dibilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita coba lihat sedikit. Saya coba pelajari kenapa kok Yosua sampai perlu 7 kali Tuhan ngomong kepada dia. Ya, nah Yosua ini menghadapi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini kita tahu begini. Dia ini lahir di Mesir sampai berumur 45 tahun. Kemudian Tuhan panggil mereka keluar, rombongan besar ini kira-kira 2,5 juta orang Israel keluar dari Mesir. Setelah 10 tulah itu, kemudian 2,5 juta ini termasuklah Yosua. Mungkin ada kakeknya, mungkin ada neneknya, bapaknya, ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, ada pamannya, ada omnya, ada tantenya, ada keluarga besarnya yang ikut dalam 2,5 juta rombongan itu. Ya, dan 40 tahun lamanya dia berputar-putar di padang gurun. Dan kemudian firman Tuhan berkata, dari 2,5 juta orang itu ternyata hanya 2 orang yang lahir, yang dikatakan yang lahirnya itu yang berumur 20 tahun ke bawah itu masih hidup, tapi yang 20 tahun ke atas itu semua sudah mati di padang gurun. Nah, waktu Yosua disuruh memimpin ini umurnya tuh 85 tahun kira-kira, 85 tahun. Sudah tidak terlalu muda lah kira-kira ukurannya, 85 tahun. Dan dia suruh memimpin. Dan kalau kita tahu saudaraku, kenapa Yosua sampai dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena dia melihat sendiri Musa sang pemimpinnya, yang dikatakan Musa yang punya karisma yang kuat, yang bagus. Musa satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Tuhan langsung. Tuhan itu bicara langsung kepada Musa. Dan Alkitab mencatat Musa itu orang yang hatinya sangat lembut. Dan dicatat dalam Alkitab, tidak ada orang yang hatinya selembut hati Musa. Orang yang seperti itu, yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan, Tuhan bicara langsung kepada dia, yang punya hati yang lembut, gagal memimpin bangsa. Kenapa? Karena bangsanya Israel ini dikatakan orang yang tegar tengkuk. Setiap hari tidak perlu minta lihat mujizat. Tiap hari
Tidak seminggu sekali, tidak setahun sekali. Setiap hari lihat mujizat. Apa mujizat yang mereka lihat? Pada waktu siang hari mereka sedang berjalan. Kita tahu di padang gurun itu nggak ada tempat berlindung. Dan kalau udaranya bisa 38 sampai 40, bahkan bisa mencapai 42 derajat. Sudah bisa bayangkan teriknya seperti apa. Tapi pada waktu mereka berjalan, ada dikatakan tiang awan. Awan yang menaungi matahari, sinarnya, cahayanya tetap menerangi daerah itu. Tapi di mana orang Israel berjalan, itu tidak pernah kena teriknya. Sedikit pun dah. Pokoknya di mana orang Israel jalan, di situ ada perlindungan dari tiang awan itu. Gak perlu kepanasan mereka. Kalau malam hari padang gurun itu tiba-tiba udara itu bisa berubah dari 40 derajat tadi, itu bisa berubah menjadi ke 10 derajat dan itu dingin, anginnya itu kencang. Dan Tuhan kasih api di atas langit. Supaya apa? Kalau mereka jalan, ada terang daripada api itu sekaligus hangat mereka. Di mana? Hanya di orang Israel saja. Tiap hari mereka tidur, tiang api itu ada di atas. Mereka jalan siang hari, ada tiang awan. Pagi-pagi bangun di kemah mereka sudah turun mana dari surga. Tidak perlu mereka minta, ada roti tiap hari. Bahkan dikatakan sepanjang mereka berjalan, kaki mereka itu tidak pernah bengkak. Dan hebatnya saudara, hebatnya untuk anak-anak yang keluar dari Mesir, waktu mereka berjalan itu, seiring dengan bertumbuhnya mereka makin tinggi, kaki juga mereka makin besar. Sepatunya ikut menyesuaikan dengan kakinya. Di mana ada pabrik yang bisa begini, saudaraku, buat sepatu yang bisa menyesuaikan dengan ukuran kaki. Kakinya dari 34 naik jadi 35, sepatunya otomatis dia berubah sendiri. Dan nanti kita bilang, gimana mau cari tukang sepatu di padang gurun? Hak ketemu, tapi kan sepatu itu tiba-tiba bisa menyesuaikan dengan ukuran kaki mereka. Siapa yang bisa menjaga kesehatan mereka dari binatang buas di padang gurun? Ada ular, ada kalajengking. Tuhan lindungi. Setiap hari mereka lihat mujizat. Tapi mereka tetap berontak sama Tuhan. Dan bangsa yang seperti ini, yang Yosua tahu gennya seperti ini, yang akan dia pimpin, itu membuat dia takut. Musa saja pemimpinnya yang pernah bertemu dengan Tuhan, yang hatinya sangat lembut, orang yang memimpin dengan karisma, punya latar belakang bagus. Kenapa 40 tahun dia ada dilatih di Mesir? Dia mengerti tentang administrasi, dia mengerti tentang banyak hal. Sementara Yosua itu 45 tahun jadi budak di Mesir. Orang yang seperti Musa saja gagal, bagaimana dengan aku? Ada banyak pemikiran yang membuatnya. Dan ditambah lagi, keluarga besarnya saja tidak percaya sama dia. Buktinya apa? Ini kita lihat ya. Bilangan pasal yang ke Musa gagal itu, Bapak Ibu bisa lihat dari Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Itu dikatakan Musa itu pahit hatinya karena orang Israel. Ya. Jadi Musa itu jengkel, dia sekali itu dia jengkel, dia marah, dia pahit hatinya. Kamu ini tiap hari lihat mujizat, Tuhan tolong kamu, Tuhan buat dengan yang hebat, masih juga melawan umat Tuhan. Dia marah bukan karena Tuhan memperlakukan sesuatu dengan dirinya, dia marah dengan orang lain. Jadi saudaraku, hati-hati, jangan gara-gara orang lain saudara kehilangan keselamatan. Ya, jangan gara-gara orang lain. Kenapa? Dia hasilnya menyakiti saya. Bagaimana tidak mungkin saya terluka dengan Bapak Ibu, jangan gara-gara orang lain untuk kehilangan keselamatan.
Jangan gara-gara orang lain engkau kehilangan kasih karunia Tuhan. Jangan. Ya. Nah, kemudian kita lihat dia punya trauma, keluarganya aja tidak percaya sama dia. Ya, Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28 sampai 30. Dikatakan begini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini orang 12 pengintai ini yang 10 orang ini ngomong nih tentang tanah Kanaan. Ya, ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30 ayat 30. Bilangan 13. Bilangan 14 begitu. Ya. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Begini Bapak Ibu. Ayat 32 dan 32 mungkin lanjutkan lagi. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Waktu itu kan Musa mengutus 12 pengintai. Mereka sudah masuk nih, mereka lihat nih tanah Kanaan itu ada orang Amori, orang Yebus, tadi orang Het tadi. Mereka sudah lihat dan mereka itu bawa pulang hasilnya. Mereka lihat tanah ini sangat bagus, sangat subur, dan hasilnya biasanya mereka harus bawa bisa sendiri, sekarang harus berdua. Kenapa? Karena orang bilang kalau buahnya itu boni-boni gitu ya, bagus gitu ya. Nah, tapi ini yang mereka bilang, tapi orang di sana kotanya berkubu, orangnya kuat-kuat, orangnya tentara besar-besar, kita tidak bisa masuk ke tanah itu. Kita ini kayak belalang dilihat dengan mereka. Jadi yang 10 ngomong menyampaikan berita apa yang mereka lihat. Betulkah orang-orang Kanaan itu kuat-kuat kotanya, kota-kotanya berkubu? Betul, tidak salah. Betulkah orang di sana tinggi besar? Betul, tapi tidak semua. Betul aja. Jadi ada orang Het yang kayak Goliat itu ada di sana. Tingginya itu 3 meter. Dan itu tidak satu, ada beberapa orang. Dan mereka menyampaikan betul. Cuman Yosua dan Kaleb bilang, iya kami tidak menyangka. Memang kotanya berkubu, orangnya tentaranya kuat, orangnya hebat-hebat, betul. Tetapi Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin kita, kata Yosua dan Kaleb. Tapi yang 10 orang ini, waduh tidak bisa, kita akan mati ke sana. Nah, di antara 10 orang sampaikan itu, kakek neneknya Yosua, papa mamanya, kakak adiknya, om tantenya, keponakannya, tetangganya, keluarga besarnya, tidak percaya dengan Yosua. Dan mereka mati di padang gurun. Yosua lihat, bapaknya mati, mamanya mati, kakek neneknya mati, omnya mati, tantenya mati, keponakannya mati, kakak adiknya mati, semua mati. Karena Alkitab berkata hanya 2 orang yang masuk. Dan ini membuat dia takut. Dan ini membuat dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa memimpin? Sementara Musa saja gagal, sementara keluarga tidak percaya dengan perkataanku, mereka lebih percaya dengan yang mayoritas. Sementara aku menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memenangkan pertempuran. Mereka aja tidak percaya, kata Yusuf. Saudara, situasi yang sama mungkin kita hadapi. Sesuatu yang baru. Kita berharap setelah 1 tahun
kemudian COVID ini akan mereda. Tiba-tiba muncul varian baru. Waduh, tiba-tiba orang mulai panik. Aduh, bagaimana? Dulu orang berpikir dengan droplet lah yang keluar dan itu akan membuat virus ini berpindah. Ternyata sekarang katanya ya saudaraku, berpapasan aja orang itu bisa menularkan. Nah, ini kan orang makin ngeri lagi saudaraku. Orang makin takut, gimana? Kita harus jaga jarak. Dulu 3M, sekarang 6M. Besok mungkin bisa tambah M yang berikutnya. Atau 7M atau 10M. Keadaan ini makin membuat orang panik, orang takut. Bagaimana ini? Oh, orang berita ini bilang lakukan ini. Ayo kita coba. Yang ini bilang jangan lakukan itu, lakukan yang ini. Ayo kita coba. Kita akan jadi panik. Semua apa yang orang bilang kalau kita ikuti, jadi gila kita. Tapi bukan berarti kita jadi terus suka-suka aja lah, mau matilah, mau hidup. Nggak bisa juga. Kita nggak boleh nekat begitu. Kita mesti jaga. Kita tetap jaga. Contohnya begini, ya tiba-tiba keluar pernyataan begini. Gimana ibadah kita? Apakah kami tidak memikirkan keselamatan Bapak Ibu? Apakah kami tidak memikirkan bagaimana amannya? Kan kita pikirkan. Kita coba diskusikan dengan tim musik bagaimana? Bagaimana dengan kondisi ini? Bagaimana kita bisa menjaga? Bagaimana? Itu bagian kita. Tapi selebihnya, firman Tuhan berkata, be strong. Sudahlah kuat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Siapa yang bisa menguatkan? Ya tentu kita. Nah, sekarang kita lihat apa yang bisa membuat kita lemah. Karena Tuhan berkata harus kuat. Nah, harus kuat. Engkau tidak punya pilihan lain. Engkau harus kuat. Tapi ada yang bisa melemahkan kita. Nah, kita coba lihat dulu apa yang bisa melemahkan kita. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Katakan begini. Baca sama-sama ya. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatan. Kalau sudah kecil kekuatannya artinya apa? Kau tidak kuat. Apa yang bisa melemahkan kita? Itu mana tuh? Apa? Tawar hati. Itu kenapa lah dia itu tahu dia sakit, kenapa dia coba dia kasih tahu. Begini. Ada banyak. Entahkah orang-orang, entahkah situasi, entahkah berita, apa saja bisa membuat kita tahu. Sekarang pilihannya dalam masa kesesakan ini, kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam masa kesesakan ini, Tuhan hanya bilang ini, jangan tawar hati. Mengapalah mesti harus begini? Coba orang India itu lebih tertib, mereka mungkin varian baru ini tidak muncul. Cobalah orang. Saudaraku, segala sesuatu ada musimnya. Perlu kaget. Yang penting ada waktu dia dimulai, akan ada waktu dia akan selesai. Kapan selesainya? Tuhan yang tahu. Bagian kita, jangan tawar hati selagi masa kesesakan. Jangan tawar hati. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Dan engkau tidak pada orang lain yang akan membuat engkau jadi kuat. No, engkau tidak bisa bergantung orang lain yang akan menguatkan engkau. Tidak bisa. Engkau yang harus kuatkan dirimu. Engkau yang harus ngomong dengan dirimu. Engkau harus kuat. Syaratnya cuma satu, jangan tawar hati. Jangan kecewa dengan keadaan. Jangan kecewa dengan kesulitan.
Saya tidak bisa berusaha, usaha saya jadi macet, omset saya jadi turun. Wah, begini. Jangan tawar hati. Percaya Tuhan pelihara kita. Amin. 36 burung di udara Tuhan pelihara. Burung aja yang tidak punya lumbung tiap hari dikasih makan sama Tuhan dan hidup terus dia. Amin. Bapak Ibu, siapa yang akan menguatkan hidupmu? Siapa yang membuat kamu jadi kuat? Jangan harapkan orang lain. Prinsip seorang mentor adalah dia itu membimbing, atau seorang bapak harusnya. Bapak itu adalah seorang bapak atau mentor adalah membawa anaknya itu jadi mandiri, bukan jadi bergantung dengan dia. Kalau tidak ada dia, atau anaknya jadi tidak bisa apa-apa. Bukan begitu prinsipnya. Ini beda ya dengan antara kita dengan Tuhan ya. Kalau dengan Tuhan memang kita harus bergantung sepenuhnya. Tapi dalam proses didikan, pelatihan kita adalah bagaimana kita itu mengajarkan. Nah, kami pun berdua mengajarkan kepada Bapak Ibu semua anak-anak rohani kami, mengajarkan bukan bergantung dengan kami, tapi bergantung dengan Tuhan, supaya Bapak Ibu juga nanti setelah berjalan, berjuang, dan kemudian menjadi dewasa juga bisa menguatkan orang lain, bisa menjadi bapak juga bagi orang lain. Itu tujuannya. Nah, untuk itu jangan pernah berharap orang lain yang kuat. Jangan pernah berharap orang lain yang akan membuat engkau jadi hebat. Engkau sendiri. Siapa yang akan menolong diri kita? Adalah kita. Mulailah latih. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh bersama-sama. Ini bukan konteksnya, bukan itu. Tapi dalam konteks ini, mari Bapak Ibu, engkau yang bisa kuatkan diri. Kami tidak bisa 24 jam ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Sahabatmu tidak bisa 24 jam akan ada sama-sama dengan. Tidak bisa. Karena dia punya kepentingan juga. Dia punya urusan juga. Tapi yang paling penting, bagaimana kita. Yosua dia buktikan. Setelah kemudian dia ambil alih kepemimpinan itu. Dia memimpin bangsa Israel mulai masuk ke tanah Kanaan, dan dia buktikan. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Tetapi jika, ini kata Yosua nih, dia kumpulin semua orang tua, mereka sudah tinggal di tanah Kanaan, mereka sudah menikmati hasil tanah Kanaan, sudah tinggal di sana, dan kemudian dia ngomong dengan seluruh orang Israel. Dia kumpulin semua. Dia bilang tidak lama kemudian memang Yosua meninggal. Jadi firasat begini, dia kumpulin semua, terus dia ngomong. Dia bilang gini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku, Yosua bilang apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kamu boleh pilih, kata Yosua. Tapi aku akan selesaikan sampai ke finishnya dengan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kita harus menguatkan diri kita, masih percaya dengan firman, dengan janji Tuhan. Itu pegangan. Ini yang Yosua katakan. Sampai akhir hidupnya, dia tetap jadi pribadi
yang kuat. Kaleb juga kapan-kapan kita belajar. Ya, Kaleb di usia 85 dia memimpin peperangan dan mengalahkan bukan hanya satu kota, satu bangsa yang dia kalah. Umurnya sudah 85 tahun. Dua orang ini. Yosua, hari ini kita belajar dari Yosua. Sampai akhir hidupnya dia tetap jadi pribadi yang kuat. Kehendak Tuhan. Bukan kita kayak roller coaster. Sebentar naik, sebentar turun. Tuhan mau kita tetap naik. Tetap naik. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Firman Allah berkata kepada kita hari ini, jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Dan engkau semua adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang kuat. Kuatkan dan teguhkan hati. Hadapi apa yang sedang ada di depan kita. Bagian yang kita lakukan, tetap percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan, firman Tuhan. Kalau dia katakan dia melindungi kita, percaya saja. Kalau Tuhan katakan dia pelihara kita, percaya saja. Di tengah kondisi yang tidak mungkin, di tengah kondisi yang sulit, percaya saja. Jangan ngomong yang negatif lagi, jangan ngomong yang negatif lagi, tapi percaya saja dengan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan pelihara aku. Di tengah keadaan-keadaan ini, aku percaya Tuhan pelihara aku. Aku percaya Tuhan lindungi aku. Terus saja perkatakan yang baik, perkatakan firman, perkatakan janjinya. Dan itu yang akan membuat aku menjadi pribadi yang kuat. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Makasih Tuhan. Musim akan selalu si Tuhan akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.